Skuad Timnas Indonesia U17 beserta ofisial tiba di tanah air usai menjalani kejuaraan Piala Asia U17. Meski langkah Garuda Muda terhenti, namun anak asuhan Nova Arianto berhasil mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pak Manajer. Salam. Rombongan pemain Timnas U17 beserta ofisial tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Evandra Florasta CS memang gagal di perempat final Piala Asia, namun tetap mendapat pujian karena berhasil membawa pulang tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Seluruh pemain dalam kondisi baik dan sehat, termasuk Coach Nova Arianto. Manajer Timnas Indonesia U17 mengucapkan terima kasih atas support seluruh masyarakat Indonesia dan memohon maaf karena langkah Garuda Muda harus terhenti. Target yang diberikan kan tercapai semuanya, ya. Hanya memang kita langkah kita di Piala Asia aja. Tapi paling tidak begini, sekarang di setiap kelompok umur Indonesia sudah menetapkan target selalu wajib ikut Piala Asia agar kita sudah terbiasa main di sana. Kemarin ketika lolos Piala Dunia, suasana Rogandi bisa digambarin nggak sih Pak Manajer? Alhamdulillah lah, semua kan ada juga di medsos. Ya. Sementara Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17 mengatakan anak asuhnya akan beristirahat selama 2 bulan. Ia pun mengingatkan kepada anak asuhnya agar tetap fokus menghadapi laga-laga mendatang. Ya, rencana kita akan libur sekitar 2 bulan sambil menunggu setelah ini kita akan laporkan ke kejuaraan dunia dan kita lihat kapan kita akan memulai, tapi kalau sesuai dengan roadmap kita akan mulai di bulan Juli kita mulai. Untuk persiapan Piala Dunia U17 nanti tentunya menjadi prioritas Garuda Muda dan akan tampil maksimal demi mengharumkan nama bangsa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima, terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Dari rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basarsyah yang telah dijadikan tersangka melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa.
Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lusianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Priptu Anumerta, M. Galip Surya, dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi Sabung Ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus pada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya intinya saya cuma dibantu, dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka.
Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan.